Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan seyogyanya lah bahwa menuliskan atau mencatat ia akan pelajaran, dan sesudah mencatat tadi diulang-ulangi pelajaran tadi hingga berkali-kali. Jadi kalau kita belajar baik di mana saja, di pesantren kah atau di majelis taklim, maka hendaknya yang kita pelajari itu dicatat. Setelah dicatat, kemudian baru diulang-ulangi. Karena bahwasanya yang demikian itu sangat memberi manfaat, dan janganlah menulis oleh orang yang belajar akan sesuatu yang ia tiada mengerti. Karena bahwasanya mewarisi jahat tabiat dan menghilangkan cerdik dan menghilangkan waktunya. Jadi di sini kita itu diperintahkan mencatat itu yang kita paham saja. Ya. Bagi yang kita tidak paham jangan dicatat. Nah, yang paham, yang kita ngerti apa yang dijelaskan sama guru, itu catat. Dan itu tuh penting, ya. Kalau sesuatu yang tidak mengerti, tidak perlu dicatat. Karena apa katanya? Karena bisa mewarisi sifat jahat tabiat. Nah itu ya. Jadi usahakan catat yang kita pengerti dan kita pahami. Pertama, kalau kita mencatat yang tidak dimengerti itu bisa mewarisi jahat tabiat atau sifat buruk. Dan menghilangkan cerdik, artinya bisa membuat orang yang pintar awalnya bisa menjadi bodoh. Masih bunyi tidak? Masih ada bunyi. Dan yang ketiga, kalau kita mencatat sesuatu yang tidak penting, itu bisa menghilangkan waktu, membuang-buang waktu. Nah, cari yang ngerti saja ya, yang dicatat. Jangan semua yang guru terangkan, apa yang guru itu kan dicatat semua gitu kan. Yang paham-paham saja dicatat. Dan seyogianya lah bahwa bersungguh-sungguh ia pada memaham daripada guru, atau dengan berpikir dan membanyakkan mengulang-ulang. Karena bahwasanya apabila sedikit kaji dan banyak mengulang-ulang dan berpikir, niscaya mendapat ia akan kepahaman. Itu tadi yang minggu kemarin kita jelaskan. Belajar itu tidak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu penuh, tidak usah terlalu lama. Yang penting sedikit tapi paham. Sedikit tapi lengket pelajaran tuh. Ya. Yeah. Nah, ini dikuatkan oleh perkataan ulama. Apa kata ulama? Bermula menghafal 2 kalimat dan mengerti. 2 kalimat cuman. Bermula menghafal 2 kalimat, kemudian paham dengan apa yang kita hafal itu, ya. Lebih bagus daripada mendengar 1000 kalimat tetapi tidak paham. Nah, beliuran gurunya menjelaskan, ya, tapi tidak paham, lama pula tuh. Nah, jadi apa tadi itu? Bermula, kata ulama, bermula menghafal 2 kalimat dan mengerti, saya ulangi lagi, lebih bagus daripada mendengar 1000 kalimat tetapi tidak paham. Nah, itu. Apabila bermudah-mudah menganggap remeh, nah ini yang kedua pula.
Apabila kita itu bermudah-mudah atau menganggap remeh pada memaham, ya, dan tiada bersungguh-sungguh satu kali atau dua kali, niscaya beradatlah seperti demikian. Maka tiada paham ia akan perkataan yang sedikit, maka seyogianya lah bahwa jangan bermudah-mudah ia pada paham. Artinya tuh jangan kita meremehkan apa yang kita pelajari itu. Jangan kita ini gampang lah nih memahaminya nih. Ini nih bisa lah aku paham ini gampang lah. Diremehkan begitu, ya. Akhirnya timbul kita tuh tidak mau mengulang-ulang, tidak mau ada keinginan memahami secara mendalam lagi. Karena kita sudah memandang remeh, ini sudah berkali-kali dah aku dengar. Tak perlulah dihafal-hafal lagi, tak perlulah diulang-ulang lagi, tak perlulah direnungkan lagi. Nah ini, ya, jangan meremehkan. Jadi apapun yang kita dengar, sedikit masuk, hafal, pahami. Tetapi bersungguh-sungguhlah ia dan berdoa ia akan Allah Ta'ala dan tadarruk, atau apa tuh tadarruk tuh, ya, tadarruk itu apa ya kalau bahasa kita di sini, apa enaknya tuh kalau sambil menangis apa gitu, merintih ya bahasa Tungkal, apa sambil merintih lah bahasa Indonesianya ya. Berdoa tuh bagusnya sambil merintih, sambil berharap nian kepada Allah tuh, sambil ya merintih lah begitu ya bahasa Indonesianya tuh, itu tadarruk. Nah, jadi minta tuh dengan bersungguh-sungguh, sehingga kalau kita mau minta sesuatu tuh dengan orang tua, misalnya minta duit ya, minta duit dengan orang tua, pengen betul, memang bersungguh-sungguh pengen betul tuh minta dikasih sama orang tua tuh kan, kita kan macam mana caranya tuh, kadang sambil merintih lah, sambil nah begitulah ya. Nah, intinya tuh bersungguh-sungguh, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan ia siapa yang ingin meminta kepadanya. Pertama, belajar tadi, kata kalau kita belajar berkali-kali, kalau kita dapat paham mengerti yang dijelaskan sama guru, hafal dan kita ulang berkali-kali, ya itu. Kedua, jangan menulis sesuatu yang kita tak mengerti, yang kita tak paham, karena itu bisa mewarisi tabiat buruk atau mewarisi sifat buruk. Yang kedua, bisa menghilangkan cerdas, bisa berkurang kepintaran gitu tuh, awalnya pintar jadi agak bodoh. Yang ketiga, menghilangkan waktu, membuang-buang waktu. Nah, itu jangan dilakukan ya. Nah kemudian belajar tuh tidak perlu banyak, tidak perlu lama, tidak perlu banyak nian, yang penting sedikit tapi diulang-ulang, dipikirkan sehingga masuk. Nah, diperkuat lagi dengan perkataan ulama. Apa kata ulama? Menghafal 2 kalimat dan mengerti itu lebih baik daripada mendengar 1000 kalimat tapi tidak paham. Nah itu. Dan yang selanjutnya, jangan memudah-mudahkan atau meremehkan sesuatu yang kita sudah pahami. Ini sudah belajar aku nih, sudah paham juga nih, tak perlu diulang-ulang lagi. Nah, itu jangan juga seperti demikian. Dan kemudian yang terakhir ini, ya, berdoa kepada Allah setelah kita bersungguh-sungguh menghafal, bersungguh-sungguh mengulang-ulang, berdoa kepada Allah. Jangan sok-sokan kita bisa pintar dewean, ya. Aku nih bisa alim kayak gini, bisa banyak hafal hadis, hafal ayat untuk ceramah, untuk segala macam, karena aku dari sekolah dulu, dari MTS, dari aliyah sampai mondok pesantren, sampai kuliah tamat S1, S2, itu gara-gara usahaku, gara-gara aku memang dari dulu rajin belajar, tidak melibatkan Allah, ya. Nah, harusnya kita melibatkan Allah Subhanahu Ta'ala dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala, ya Allah, berikan aku nih kefahaman yang benar. Allahumma faqihna fiddin,
Ya, abah tuh kalau pengajian malam Senin tuh pasti diawali dengan Allahumma faqqihna fiddin. Nah, disuruh kita berdoa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Memintalah oleh kamu akan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku ijabah atau aku akan kabulkan bagi kamu.